Jadi polisi mungkin terlalu apa ya, terlalu melihat ke atas, orientasi materi, pro pada elit, pro pada penguasa, ya, pro pada orang kaya atau pro pada orang-orang kuat, dan mereka lah yang kemudian cenderung untuk diberikan perlakuan yang cepat, standar, bahkan mungkin maksimal eh, oleh kepolisian. Sementara bagi orang-orang yang biasa, orang-orang kecil, orang-orang yang nobody, maka harus nunggu antrian gitu ya. Bahkan mungkin tidak diberi perhatian yang sama besarnya dengan orang yang tadi saya katakan. Maka lalu kemudian masyarakat seperti melawan. Itu adalah cara pandang pertama. Cara pandang kedua adalah begini. Jadi kita ketahui bahwa polisi sekarang ini sudah menjadi suatu organisasi yang besar sekali. Semua dikerjakan, ya, mulai dari yang bersifat preemptif sampai represif, mulai dari yang bersifat hulu hingga hilir, mulai dari yang bersifat bersifat layanan publik hingga layanan khusus. Semua diambil, semua dipegang. Maka wajar kalau kemudian ketika semua hal dipegang, semua hal diurus, maka ada lupanya, ada salahnya, ada lewatnya. Kalau kita pakai pendekatan manusia ya, maka kalau kita terlalu banyak urusan, maka seringkali kita terlewat, terlupa. Dalam hal ini saya mengkritik sistem pengawasan, sistem pendataan, sistem administrasi di kepolisian yang kelihatannya kurang kurang canggih, ya, dibandingkan dengan loading kerja yang dihadapi gitu. Jadi dengan kata lain misalnya kalau kita melapor di Polres A atau di Polda B begitu ya, maka kita kemudian nggak tertera tuh datanya ketika kita pindah ke Polda yang lain atau ketika kita berusaha mengaksesnya dari Polres yang lain. Lah katanya Polri se-Indonesia, tapi kok sistemnya, sistem komputerisasinya, sistem pendataannya atau database-nya kok nggak canggih ya gitu ya. Maka dengan begitu tidak salah juga kalau kemudian lalu ketika kita melapor, lalu kemudian dengan segera laporan kita kemudian terbenam dalam tumpukan laporan-laporan yang lain. Karena tadi tidak ada satu sistem yang memungkinkan kita untuk tetap menjadi menjadi nomor satu ya se, 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 apa, se, terkait dengan waktu kita mensubmit data gitu ya. Nah, hal mana kalau kita memakai pendekatan aplikasi dengan komputer, maka ketahuan kan hari ini kita submit tanggal jam sekian, maka kita mendapatkan urutan satu, gitu ya. Yang lain urutan kedua. Dan wajar kalau kemudian kita yang mendapat urutan satu diberi perhatian lebih dulu dibandingkan urutan nomor dua. Tapi karena sistem sistem komputerisasinya buruk ya, sistem administrasinya manual atau sistem pencatatannya itu bersifat parsial, artinya hanya ada di Polres itu, hanya ada di Polda itu, dan tidak ada link satu sama lain, maka wajar kalau kemudian tidak ada sistem yang saling bicara di antara berbagai satwil dan satker itu, gitu ya. Nah, itu adalah problem yang kedua yang saya tenggarai, dan untuk itu maka solusi yang saya ajukan adalah bukan solusi yang sebetulnya solusi yang benar juga sebetulnya. Ini bukan solusi yang komprehensif ya, tapi lebih begini. Eh, Menghadapi situasi no violence no justice, apa apa reaksi Polri? Apa cara Polri mengatasinya? Lebih bersifat defensif, ya kan? Lebih bersifat menganggap bahwa nggak benar tuh, gitu ya. Kami sudah bekerja apa adanya kok. Kami bekerja sesuai dengan perhatian kok. Padahal sudah jelas-jelas bahwa suatu tindakan penahanan, tindakan penyidikan itu dilakukan segera setelah satu kasus viral, gitu ya. Tapi polisinya masih masih bisa ngeles aja tuh, gitu ya. Nah, maka bagi saya begini, apa nggak lebih bagus Polri jangan defensif, jangan menolak, tapi ditampung saja, dijadikan sebagai mekanisme untuk menerima laporan saja, ya. Justru dengan begitu, maka kecenderungan Polri tadi ya untuk menjadi organisasi yang elitis menjadi berkurang. Organisasi yang lemah sistem aplikasinya juga tertangani. Karena tadi ada orang-orang yang mempergunakan media sosial, memviralkan, dan maka lalu kemudian mampu mengatasi situasi yang dua hal yang tadi saya katakan. Tentu kalau orang yang elit, orang kaya, orang yang mampu sewa PH, tentu tidak perlu memviralkan kan. Pasti orang-orang yang memviralkan adalah orang-orang yang nggak punya sebetulnya. Orang-orang yang bersuara di padang pasir dan nggak ada orang yang denger gitu ya. Barulah kemudian mereka memviralkan gitu ya.
Demikian juga orang yang sudah 2 tahun 3 tahun melapor tapi nggak ada respons, barulah mereka memviralkan. Nah, dengan kata lain, maka marilah kita melihat kegiatan viralisasi itu justru sebagai satu cara untuk menutupi kelemahan Polri terkait dengan dua hal yang tadi saya katakan. Nah, maka dengan begitu lalu alih-alih ditutupi, alih-alih disangkal, malah menurut saya Polri sebaiknya mengundang orang untuk memviralkan, ya, agar dengan demikian lalu Polri tahu tuh mana kelemahan dia, dan juga jangan lupa bahwa apakah kalau sudah viral lalu kemudian kasusnya pasti benar, kasusnya pasti ditangani, kan belum tentu juga. Jangan-jangan sebetulnya itu hanya versi si pihak-pihak yang viral saja. Begitu kemudian Polri melihat kembali kasusnya, contoh misalnya pada kasus Vina lah, ya, pada kasus Vina dan siapa satu lagi itu, korban yang meninggal itu di Sukabumi. Nah, kan Iki. nggak, ya kan nggak jalan juga kan, nggak bisa juga kemudian pengadilan mengabulkan PK dari mereka, gitu ya. Artinya tetap kembali kepada duduk perkara secara formal maupun material. Tapi paling tidak dengan diangkatnya satu kasus, paling tidak masyarakat sudah terpuaskan, sudah merasa mendapatkan penyaluran, ya, daripada kemudian mereka dongkol ya sekian lama, kasusnya seperti tidak jalan di tempat. Demikian. Tapi ada kaitannya juga nggak, Prof? Misalnya kayak tadi kalau orang kaya akan didahulukan. Apakah ini juga ada kaitannya dengan faktor ekonomi dari polisinya sendiri, ataupun memang kurang orang juga di institusi polisi sendiri? Begini, kilah itu benar, relevan, valid 15 tahun yang lalu, di mana jumlah anggota personil Polri itu jauh di bawah police ratio atau perbandingan satu polisi dengan jumlah penduduk. Ya. Demikian juga ketika 15 tahun yang lalu, jumlah anggaran operasional Polri itu juga jauh dari estimasi. Dan juga jangan lupa bahwa berbagai infrastruktur Polri seperti misalnya mobil, telekomunikasi, forensik, identifikasi itu juga jauh dari kecukupan. Maka wajar kalau kemudian polisi mengatakan bahwa kami kekurangan anggota, kami tidak punya biaya, kami tidak punya peralatan dan seterusnya. Namun dewasa ini 15 tahun kemudian itu tidak lagi menjadi isu. Tidak lagi menjadi isu. Kalau kemudian ada satuan wilayah ya yang masih kekurangan anggota dewasa ini, maka pasti boleh dibilang pasti utilisasi daripada personil itu salah, ya. Terlalu banyak anggota yang kalau dalam bahasa saya itu terlalu banyak anggota yang di BKO-kan, ya. Di apa ditempatkan di menjadi SPRI, ya, menjadi ASPRI, menjadi pasukan pengawal dari pejabat, baik itu di pusat maupun daerah gitu ya. Alih-alih melayani publik, malah mereka menjadi orang yang mengawal pejabat. Dengan kata lain, saya menduga bahwa terjadi salah utilisasi, salah tempat ya dari SDM yang sudah banyak itu. Demikian juga dari sisi dana-dana operasional. Jangan-jangan sebetulnya dana operasional untuk reskrim itu kemudian tersedot untuk hal-hal yang lain-lain, ya. Mungkin tersedot untuk kegiatan pencegahan, kegiatan preemptif dan seterusnya. Bukan berarti itu tidak penting ya, tapi kita bicara mengenai bahwa kasus sudah terjadi, ada orang yang sudah jadi korban dan kemudian melapor, maka mereka harus diberi satu tempat tertentu sebetulnya, ya. Untuk itu maka ketika kemudian negara sudah memberikan cukup dana untuk penanganan kasus baik itu yang bersifat kecil, menengah dan besar, maka kalau kemudian misalnya begini ya, pada bulan 6 saja, lalu kemudian ada satu yang bilang bahwa kami nggak punya lagi dana untuk mengurus kasus. Wah, itu pasti sudah salah penggunaan itu, ya. Jadi dengan kata lain, saya juga ingin mengatakan kepada masyarakat, jangan percaya kalau kemudian ada satwil, satker yang buru-buru mengatakan bahwa kami kurang orang, kami kurang dana, kami kurang alat. Karena itu sebetulnya alasan-alasan usang, alasan-alasan yang khas 15 tahun yang lalu. Demikian. Oke, Prof, satu lagi, Prof, soal penembakan yang dilakukan oleh aparat sipil yang di Tangerang kemarin, oknum TNI AL, kemudian juga waktu di Semarang, polisi yang nembak siswa, itu juga apa yang terjadi akar masalahnya di mana ketika aparat bisa melakukan penembakan kepada warga sipil? Ya saya kira begini ya, kalau kita ambil analogi dengan uang palsu ya, maka dalam konteks uang palsu itu sebetulnya Bank Indonesia maupun bank-bank sentral di berbagai negara itu sebenarnya punya persentase. Bahwa kalau uang palsu dibandingkan dengan uang asli, itu masih mencatat 1/100.000 per mil, gitu ya. Jadi dengan kata lain dari setiap 1 juta lembar itu kemudian ditemukan 1 2 lembar kasus, 1 lembar uang palsu, it's okay lah, it's okay, ya. Artinya apa? Memang itu tentu tidak berarti
tentu itu harus ditanggapi serius ya. Namun tidak mungkin juga orang sampai nol ya. Pasti ada saja orang yang walaupun rambutnya sama tapi hati siapa tahu kan. Pasti ada juga orang yang lalu menggunakan mencoba-coba untuk membuat uang palsu. Nah, demikian juga dalam konteks penggunaan pemilikan senjata api ya. Jadi betapapun anggota TNI Polri itu sudah dilatih, dites IQ, lalu kemudian dibiasakan untuk melihat bahwa senjata itu adalah senjata yang mohon maaf mirip dengan istrinya sendiri, istri kedua gitu ya. Tapi tentu ada saja yang kemudian lalu menyalahgunakannya for various reasons. Tapi sepanjang estimasinya masih di bawah perkiraan, maka it's okay gitu ya. Saya menduga bahwa sebetulnya jumlah jumlah anggota Polri dan TNI yang menyalahgunakan senjata yang dipegangnya itu masih jauh dari serius gitu ya. Nah, maka oke lah kita kemudian tangani kasusnya, kita adili oknumnya dan kita obati korbannya, tapi jangan kemudian seperti halnya apa me, me, mencari tikus tapi lalu membakar gudangnya gitu ya. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa tarik semua senjata dari polisi. Wah, kacau itu. Kalau semua polisi nggak punya senjata, yang senang maling loh, gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain kita proporsional saja bahwa memang ada anggota polisi yang salah, demikian juga anggota TNI yang bermata gelap dan seterusnya, tapi jangan lalu kemudian kita mengambil generalisasi atas semua itu. Demikian. Tapi kalau yang soal saran Kompolnas kan untuk mengevaluasi siapa yang bisa memiliki senjata api, itu termasuk akan bisa menjadi solusi nggak, Prof? Sebetulnya sudah dilakukan. Jadi pada saat mereka pertama kali hendak menggunakan senjata api, mereka dites, ya. Ada beberapa alat tes yang digunakan. Demikian juga mereka melakukan tes penyegaran, ya, secara berkala. Demikian juga ketika mereka hendak melakukan tugas-tugas khusus, seperti misalnya mau masuk sekolah kedinasan atau mendapatkan tugas ke luar negeri, itu lalu ada tes yang baru, gitu ya. Jadi sebetulnya cukup banyak tes yang digunakan untuk menyaring mereka-mereka yang layak atau tidak layak, eligible atau tidak eligible terkait dengan penggunaan senjata api. Nah, tapi kan ada dua kemungkinan bahwa alat tes itu kemudian direspons, digunakan, dipraktekkan secara tidak maksimal. Ya, ini juga ada soal dengan karena yang menguji polisi, yang diuji polisi, maka tentu lalu saling kedip-kedipan tuh gitu ya. Dan yang kedua juga jangan lupa bahwa dengan berkali-kalinya mereka diuji, berkali-kalinya mereka dites, maka ada kemungkinan mereka imun ya. Imun dalam arti sudah hafal dengan alat tesnya. Mirip dengan kita yang orang sipil ya, berkali-kali ikut tes TOEFL, ikut tes IELTS gitu ya. Maka lama-lama kita udah tahu tuh studi soalnya kan, sudah terbiasa gitu ya. Atau tes IQ, tes assessment kalau misalnya Mbak misalnya ikut mau cari job baru di swasta mana gitu ya kan, itu biasanya kan ikut tes assessment tuh gitu ya. Nah, kita lama-lama udah belajar tuh dan hasil sudah bisa mengakali alat tes itu. Nah, itu juga hal yang menjadi pemikiran dari para tester terkait dengan soal senjata api itu. Tapi bahwa kalau kemudian dibilang tidak ada, itu saya kira salah itu ya teman-teman Kompolnas ketika mengatakan demikian. Demikian. Nah, tapi berarti ya untuk semakin menekan oknum-oknum itu apa yang bisa dievaluasi dari institusi aparat hukum? Kembali tadi saya katakan bahwa sebetulnya jumlah penyalahgunaan itu sama sekali belum berada pada situasi alarm. Jadi kita bisa duga bahwa sekarang ini jumlah anggota Polri 500.000 ya overall. Lalu ada sekitar 350.000 diantaranya memegang senjata api. Nah, 350.000 ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan jumlah penyalahgunaan senjata api, apa mencapai segitu kan enggak? Mencapai 1.000 enggak juga, 100 enggak juga gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain kita hanya ketemu kasus yang berada di bilangan 10-20 kasus. Nah, maka saya berkesimpulan sebagai pengamat, angka itu sih kecil banget tuh. Yang mana bisa kita simpulkan sebagai satu bentuk ya namanya juga oknum ya. Ada oknum yang amat ekstrim, sehingga lalu kemudian dengan alat tes kayak apapun juga lalu kemudian ternyata nggak bisa mengidentifikasi ya, maka kemudian dia menjadi orang yang memegang senjata padahal dia orang yang salah gitu ya. Nah, jadi saya kira kita jangan menjadi orang yang panik ya sebetulnya, karena tadi secara jumlah penyalahgunaan senjata api itu tidak amat tinggi dibandingkan dengan total populasi aparat pengguna senjata api. Demikian.
Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.